Aku sedih banget. Tapi aku sekarang pokoknya kalau orang yang nggak berani menyebutkan nama dengan lantang, berarti aku tidak akan meladeninya. Kecuali dia menyebut nama dan mengatakan ini. Nah, oke. Baru tuh. Oh. Gentle dong orang itu. Aku pikir bisa disebutin nama lengkap aku yang benar. Sebutin yang salah lagi. Jadi sebenarnya aku nih harus tersinggung atau enggak sih guys? Karena kan yang disebut tuh bukan nama asliku. Gentle dong, sebut dong nama asli. Ayo dong. Selamat malam Kak Fuji. Selamat malam. Tuh kata Bang Jerkum sebutin nama aku pun tidak. Gentle dong. Kalau orang berani itu nyebut nama. Si Catokan mana? Iya loh, udah lama loh dia Itu yang menghilang. aku sedang mempertanyakan sampai sekarang nggak pernah aku lihat lagi loh. Menghilang. Catokan kayaknya udah berubah bentuk loh, udah ganti akun. Udah lama loh dia menghilang, lumayan. Aang itu foto tahun kapan? Tahun SMP kak. Aku baca dulu kata Bang Jertum. Kata Bang Jertum ya. Sebutin dong nama lengkapku kemarin. Kan ada yang katanya mantanku. Wah. Dikit-dikit bawa mantan, udah nggak asik nih. Maksudnya itu di bawah mantannya. Kalau benar-benar berani itu di bawah mantannya. Kalau benar-benar berani itu sebutin dong nama asli. Jangan dong yang ini. Itu kan? Kan Anda tahu nama asli saya. Disebut dong. Kalau gentle, berani. Maksudnya emang kenapa dia? Bukannya manggil kau juga ini Aang. Kan bukan nama itu kan, nama panggilan itu. Ya walaupun berani kan, coba dengan lantang sesuai yang kau tahu itu loh di identitas. Katakan sejujurnya. Tapi emang salfok loh, Ang sama fotonya. Itu foto kapan sih? Kangen aku denger lagu itu. Itu lagi. Aku tukang emping juga pendukung Niki loh, Ang. Loh, kenapa ini? Aku tukang emping juga pendukung Niki loh. Iya. Jertum. Mau dia apapun itu pendukung Kaniki itu banyak banget. Banyak banget. Mulai dari A sampai Z. Itu pendukung Kaniki banyak. Dan tidak pernah dipaksakan gitu. Semua ini loh memang real pendukung. Tapi kan yang paling sungguh-sungguh, garda terdepan, garis terdepan, tembok terdepan, itu kan cuma beberapa loh. Iya betul. Apalah kita yang remah rengginang ini kan. You have something new. Ang, Ya. nanti kalau adalah cerita-cerita asik minggu depan mohon berbagi dong. Cerita apa itu? Siapa tahu aja ada cerita asik kan. Kan setiap hari selalu ada cerita asik kan sekarang di Komal. Cerita apa? Aku kayak banyak ketinggalan deh dari kalian. Nanti Mam, aku itu berharap nanti kalau ada cerita-cerita asli minggu depan gitu maksud aku.
Iya loh, itu kemarin udah dibahas tuh yang katanya dibayar sama katanya Bang Jertum itu dibiayai atau dibayar sih sama Kak Afril dan Mambel. Hello. Itu aku lah yang tersinggung kan, kok cuma Bang Jertum doang? Apalah kami ini kan, Ang? Masih Iya, ada aku. banyak Gitu. loh. Kalau Li, masa cuma Bang Jertum doang yang dibayar nggak terima? Ya itu nanti kan kalau ada tuduhan seperti itu tuh harus dia buktikan. Yes. Exactly, yes. Aku kan punya laki, bukan Iya, perempuan gatal. betul sekali. Dek, kecilin dulu, Dek. Kecilin. Dari tadi Mama udah suruh ya. Dan tolong hadirkan lagi sumbernya. Ya, mereka harus buktikan apa yang mereka omongin itu. Tapi aku berani mengatakan bahwa mereka adalah sekomplotan orang tolil. Karena polanya sudah terbaca seperti apa gini. Kenapa ya aku bilang gitu? Kebayang gak sih ucapannya dia itu terbukti. Nanti hari ini bilang A, besok itu dengan dengan subjek yang sama bilangnya B, itu C. Betul. Karena itu Keluar adalah dari trik. mulut dia. Iya, Kak Samvera. Itu adalah trik saya, Kak. Itu adalah trik saya. Oh gitu ya. Jadi Kak Misun Mochi ini punya trik tersendiri gitu. Iya, saya punya trik tersendiri. Saya bukan orang baru, Kak, di dunia seperti ini. Apalagi di dunia perbangseton. Gitu Iya. ya. Oh, memang sengaja seperti itu. Tapi kok gini ya, maksudnya mohon maaf ya sebelumnya ya Kak Misun dan Mochi. Kok panjang kali lah Kak Aang. Mohon maaf ya sekali lagi. Kayak itu kan pola yang udah terbentuk gitu ya. Nah kan dari omongan yang berubah-berubah itu, gini loh logikanya kok masih bisa ada yang percaya pengikutnya Kak Aang itu. Itu saya Kak Aang. Itu saya sengaja, saya cari orang-orang lagi, saya sengaja live, saya buat wajah-wajah saya sedih, saya menarik orang agar mempercayai saya lagi. Jadi saya putarlah kata-kata ini agar saya itu dipercaya. Gitu loh, saya buat trik, saya bahkan seperti diadili seseorang, jadi saya sedih. Nah, disitulah orang-orang mulai mempercayai saya gitu, Kak. Berarti Kang ini adalah king of playing victim ya? Itu dia, Kakak. Dia sangat pintar bermain. Bagaimana dengan pengikut kakak yang dari dulu sampai sekarang yang of course mereka bukan orang baru, tapi mereka sudah mengikuti dari awal bagaimana Kang itu bisa berubah dari A ke B ke Z, kemudian kembali lagi ke A ke B ke K gitu loh seterusnya. Bagaimana mereka masih tetap percaya? Kira-kira kenapa gitu? Apakah Kang pakai ilmu hitam untuk gedam mereka atau bagaimana? Saya kadang DM, saya cerita-cerita curhat ke mereka. Jadi di luar dari live, saya pokoknya, saya ini begini. Jadi saya ingin buat mereka itu percaya ke saya gitu loh. Jadi saya cerita-cerita kesedihan lah. Jadi saya putar lah kata, begitulah Kak. Pokoknya saya permainkan trik saya. Intinya trik saya permainkan, Kak. Jadi berarti Kang ini sebelum yang sekarang Kang sudah punya track record yang sebelum-sebelumnya lagi. Iya, cuman saya kan tersembunyi gitu loh. Dan berhasil. Berhasil meskipun ada track record saya yang sudah lama orang tahu jelek, tapi saya berusaha untuk memutar balik dan saya paling victim, ya kan? Terus trik saya permainkan terus, itu dia. Dan saya cuci terus orang-orang ini bahwa saya ini diiniin sama orang-orang yang tidak suka sama saya gitu kan. Aku boleh saran nggak ya Kak Ang ya? Menurut saya Kak Ang ini cocok menjadi pemimpin sekte sesat. Ya, gitu. Pemimpin coba Kak Ang membuat lagi satu isu bahwa kita akan kiamat di tahun 2026 akhir. Gitu. Pasti loh dengan kemampuan yang Kak Ang punya, aku yakin Kak Ang bisa merekrut banyak pengikut yang percaya bahwa pada tanggal 1 Desember 2026 akan terjadi kiamat.
Hmm. Udah pernah terpikirkan belum, Kang? Itu lagi saya rencanakan. Saya akan giring terus nanti ya kata-kata apa yang agar penonton saya ini tetap setia, percaya kepada saya, apa yang keluar dari mulut saya yang saya lontarkan itu tetap mereka percaya. Plus juga mungkin saya sedikit bermain kesedihan di balik itu. Begitu ya, Iya. begitu ya. Jadi kalau saya sudah mulai ketahuan borok saya mulai menangis. Saya keluarkan juga trik saya lagi. Itu mulai menangis saya, mulai sedih. Nanti habis itu saya di belakang itu saya ketawa. Gitu. Berhasil saya mempermainkan trik ini gitu. Si mama jatuh yang ikut. Ya, biasa guys, baru buka pintu teriakin anak tetangga. Oh begitu. Iya, jadi itulah. Tapi apakah, mohon maaf ya, Kak Ang tuh kayak tidak pernah terpikirkan bahwa dengan apa yang Kak Ang lakukan ini bisa akhirnya pada akhirnya sepandai-pandainya tupai melompat ya, gitu akhirnya jatuhnya kecomberan juga. Maksudnya Kak Ang tidak berpikir kah bahwa suatu saat akan bisa terjerat dengan masalah hukum gitu loh? Oh tidak, saya ini sudah bilang berkali-kali kembali lagi ke trik saya. Itu loh, saya ini punya banyak abang-abangan saya gitu loh. Yang bisa membantu saya. Dan saya tinggal perlihatkan saja air mata ini saya ini, air mata palsu saya ini kan. Saya permainkan terus trik saya ini. Gitu, pokoknya intinya trik saya Kak. Termasuk ini ya, abang Bang Tut Kereta Tak juga itu juga abangnya Kak ini, Kak Ang. Dan saya selalu chat ke mereka, Dek, kakak, kalian masih percaya kakak kan gitu? Kakak begini-begini. Pokoknya saya harus ini loh Kak, biar mereka itu percaya kepada saya gitu loh. Jadi saya harus bermain. Saya ini bukan pemain baru loh Kak dari dunia ini. Terlihat dari bentuk rambut memang meyakinkan sih. Kalau saya sudah marah itu rambut saya merah loh Kak. Oh, bisa langsung berubah gitu? Iya, saya makan itu pecah-pecahan apa itu loh Kak. Jadi kayak kuda lumping saya Kak, bisa jadi seperti itu. Merah mata saya Kak, kayak leak. Berarti Kak Ang ini punya ilmu yang tinggi ya? Selain saya punya jawab ilmu ini, secara akademik. saya ini bukan ini loh. Itu bukan ilmu sembarang ilmu ya, itu mengalir di darah gitu ya maksudnya. Iya. Saya bisa buat kalian sakit loh. Itu loh saya. Ya iya loh, aku denger loh Kak ngomong itu kemarin. Iya, aku dengar. Iya betul Kak. Saya ini dari kemarin tanah. Kak Gemi, sekarang Aang. Saya ini dari tanah ini loh. Dari tanah. Saya bisa buat kalian ini. Gitu. Oh, Kang diciptakan dari tanah sengketa. Ya. Makanya kalau selalu mencari sengketa-sengketa gitu. Ya, ada yang bilang Aang itu mengerikan, betul loh. Dia bilang Aang itu mengerikan loh. Gitu loh. Padahal saya ini waktu itu Tapi aku juga mau nanya ya. Kenapa ya kalau misalnya ada orang bicara, bukan Kak Ang yang disebut, jelas-jelas yang disebut itu nih yang di bawah Kak Ani lah yang disebut kan namanya. Kenapa Kak Ang itu selalu merasa? Padahal jelas-jelas orang menyebutkan nama Kak Ani gitu loh. Saya Kenapa, ini punya ilmu, ya. Jadi saya tahu yang kalian bicarakan itu. Saya ini punya ilmu batin. Oh, ilmu Saya bisa tarik. kejiwaan dan ilmu kebatinan. Saya bisa tarik. Iya, saya bisa tarik air laut itu. Saya bisa hembuskan
air laut itu, gitu loh. Hmm, Iya, makanya sampai sejauh ini orang masih bisa tunduk sama Kak Aang gitu. iya. Tapi ada nggak kira-kira sering mendengarkan bisikan-bisikan? Ya di situ pada saat saya sering duduk, saya ngopi, saya ngomor-ngomor, ya kan, pokoknya saya minum lah. Di situ banyak bisik-bisikan yang saya dengarkan bahwa ada orang ini tidak bagus, tidak bagus. Nah ternyata itu saya salah. Kadang saya salah juga sih. Itu adalah bisikan, bisikan itu loh kak, yang saya minum loh kak. Oh gitu. Nah, Iya. saya saranin ya, itu sebenarnya kalau udah mendengarkan bisikan itu sudah gejala-gejala kemungkinan ya dugaannya itu Kang itu terkena skizofren. Apa Oh. nggak ini ya, nggak kayak tergerak untuk ngecek ke psikiater atau psikolog gitu kan? Oh, tidak perlu. Saya ini sudah hebat. Saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Mm-mm. Hmm. Oh, jadi walaupun sebenarnya gangguan mental pun bisa sanggup untuk disembuhkan Iya, sendiri. lihat umur saya 50 atau 60. Saya masih awet muda kan? Karena saya punya ilmu kebatinan yang saya pelajari. Berarti ini Kang ini mengakui bahwa Kang ada cucunya Nyi Roro Kidul gitu. Lihat kan saya tidak ada keriput sama sekali. Oh iya ya, benar ya. Saya goyangnya masih kuat. Happy. Gitu. Mm. Luar biasa ya. Ini berarti manusia-manusia super loh. Mm. Kan ada manusia-manusia yang extraordinary gitu loh guys. Nah, salah satunya ini Kak Aang ini. Manusia-manusia extraordinary, manusia super Iya. gitu. Mm-mm. Jadi untuk menjaga supaya ilmunya tuh tetap, kan biasanya kalau kayak gini tuh ilmunya tuh harus terus dipelihara ya. Ah. Apa yang harus Kang lakukan gitu? Oh, saya buka saja di sini ya. Saya harus jawab. Saya itu biar awet muda ini, saya sukanya main brondong. Itulah. Itu termasuk dari ritualnya. Iya, derongnya itu nanti saya akan hisap gitu loh. Oh, jadi roh mudanya itu, aura mudanya itu biar bisa keserap gitu maksudnya. Iya. Saya belajar dari film Doraemon yang ada nenek sihir itu. Ada kan film? Doraemon yang ada nenek sihir. Ini Iya, Doraemon ada. yang mana? Ada itu yang ada burung besar melawan seorang nenek sihir ini loh. Dia pegang tongkat. Dia kan harus mencari derong kan agar dia tetap awet muda jadi cantik kembali. Kencang kulit. Tertarik lah semua itu saking tertariknya. Saking tertariknya begitu kelepas, mengkeretnya lebih parah gitu. Iya. Jadi bisa dilipat loh kayak baju. Nah, kalau yang seperti ini mungkin sebaiknya kita harus berguru kepada Kak Arga. Dan tahu nggak kenapa saya juga bisa awet muda? Saya jarang cuci rambut saya. Saya Berapa bulan sekali rambut? Oh, tidak bisa. Rambut saya ini jarang saya cuci karena kalau saya cuci sembarangan akan luntur. Ilmunya. Iya. Jadi pada saat hari-hari apa aja saya akan cuci. Jarang saya cuci rambut saya. Oh, ada hari-hari khusus gitu kayak Senin Kamis. Iya, betul. Tapi kalau Senin Kamis mah normal kali ya, nggak mungkin tiap hari juga kita keramas. Semakin kusut rambut saya, semakin banyak berondong itu mencintai saya. Oh, jadi apa namanya kayak ajian pemikatnya itu ada di rambut. Iya, betul juga. Betul sekali. Terus saya mau tanya juga ya, waktu zaman Kang itu rambutnya bisa jadi merah atau merah lah ya kita ngomonginnya. Merah itu, kenapa Kang lebih memilih merek Mirances gitu daripada merek yang kayak L'Oreal gitu dan sebagainya? Kenapa? Justru Mirances itu mengikuti warna rambut saya karena saya kalau berubah jadi leak, saya seperti itu warna asli rambut saya.
Gitu. Itu warna-warna merences itu apa namanya, karena rambut saya apa ya namanya itu ya, ada bahasanya ya. Terafiliasi. Apalah begitu pokoknya dari rambut saya. Itu. Oke, bisa dimengerti sih sekarang. Mm-mm. Bisa dimengerti sekarang ya. Tapi by the way, Bang Jertum ini kelamaan di jalan loh. Nggak percaya, aku naikin aja dia. Iya. Ini lagi jalan dari mana, Bang? Dari ujung Atau Kalimantan kok. mau dijemput Lea, boleh, cepat loh nyampenya. Ini loh, dengerin loh kata Mbok Bes. Karena Aang nggak ada duit buat beli yang mahal. Apa betul itu? Iya. Itu loh. Lagi di jalan loh aku ini. Bang, gue curiga lu dari Kalimantan Barat mau ke Utara. Kalimantan Timur. Mungkin mencari tusukan konde untuk membuat nenek ini terbukti. Jadi Bang Jertum ini ke utara, ke timur, ke barat, ya kan? Mencari tusuk konde. Mengumpulkan tusuk konde itu. Oh gitu. Iya. Naik dia. Oh masih. Saya suka kalau Jalan aku. ini. Aku lagi di jalan ini beli beli kebab. Nungguin kebab ini masak. Beli apa, ketan? Wih, Kebab. kebab. Aku suka pakai kebab ini. Tahu nggak, Maaf ya. saya itu sering mandi air garam loh biar saya awet muda. Pernah saya perlihatkan pada saat di live. Air garam? Iya. Saya Air garam mandi. itu bukannya untuk bersih diri ya? Dan sudah saya baca-baca. Oh, air garam yang udah dibaca-baca, dijampe-jampe gitu. Saya simpan itu. Tapi mohon maaf ya, Kang ya, pernah aku lihat ada candid loh. Candidnya Kak Ang gitu, tapi kayak sorry ya, maksudnya kayak nggak ngaruh gitu mandi air garamnya menurutku. Itu Mungkin mungkin bisa dicoba mandi air keras mungkin. Gak ngaruh kayaknya. Kak Ang. ini ada lagi yang bilang pakai Royco katanya. Aduh, mau masak kali ya, Kak ya. Kak Ocha mau masak kali. Lagi kan ada asin-asinnya dikit. Iya. Kalau aku suka makan silet loh. Oh iya. Aku sukanya makan silet. Enak silet itu dioseng. Wah gawat, aku di atasku ini juga orang ilmu kebatinan tinggi, yang di bawahku kebatinannya tinggi. Sedangkan aku batinnya menggalau setiap saat gini gimana? Ilmu kebatinanku rata tanah loh guys. Itu. Coba lah ya, mungkin apa sebaiknya mungkin Kak, sorry ya, aku masih tetap agak kurang bisa terima waktu Kak Ang bilang bahwa Kak Ang itu mandi air garam untuk sebagai obat awet muda, benar kan? Tapi Kak Ang mau nerima masukan nggak? Boleh nggak aku memberikan masukan? Boleh. Ya, jadi menurutku itu tidak ada pengaruh sama sekali ya. Dari yang candid foto yang aku lihat itu nggak ada pengaruh sama sekali loh Kak Ang. Malah Oh, jadi cenderung begitu. kayak mungkin jangan-jangan aku curiga mungkin karena Kak Ang mandi air garamnya kebanyakan. Jadi saya nanti coba lagi ya. Mungkin saya coba ke daerah, ada salah satu daerah yang di situ saya memang keluarga saya banyak dan di situ jago-jago. Oh, Saya pernah ya. katakan Yang itu di live. Di situ jago gitu loh. Nanti mungkin saya coba berilmu lagi ya. Tapi doakan saya agar saya berilmunya tidak menjadi orgil atau jadi setengah manusia atau setengah ini ya. setengah manusia setengah iblis. Iya, nanti saya bisa jadi loyak loh. Nah, sebelum untuk meningkatkan ilmunya, coba mungkin awalnya diikuti dulu dengan mandi bunga 7 rupa.
ya Kang ya. Iya, Itu betul. ya, bunga bangke jangan lupa itu adalah salah satu persyaratan nomor satu. Iya. Bunga bangke harus Kang masukin sebagai daftar bunga. Iya. Kemudian ya bunga, minta maaf, bunga tai ayam juga harus dimasukkan ya. Iya, Itu. asisten saya udah sering saya suruh. Jangan sampai ada yang tahu ya. Tolong ambilkan saya ini aja perlengkapannya apa aja gitu dan saya selalu berendam di mana tempat itu menurut saya apa namanya? Apa sih namanya kalau tempat-tempat apa gitu ya? Tempat penyucian. Iya, pencucian gitulah ya. Wah, Iya. apa lagi tuh yang tempat-tempat gelap gitu, apa namanya gitu? Ya, dan jangan lupa ya, pokoknya ini persyaratan utama itu dari 7 bunga itu. Pertama adalah bunga bangkai, yang kedua adalah bunga tai ayam, dan yang Iya. terakhir adalah bunga pinjol. Itu Iya. jangan lupa dimasukin ya, itu persyaratannya. Iya, betul sekali. Nah, setelah mandi bunga 7 rupa, keringkan badan menggunakan handuk seperti biasanya, kemudian memakai baju. Nah, yang ritual terakhir itu adalah memakai air keras. Gitu, Kak Ang. Iya, betul sekali. Dan saya harus minum itu. Kalau tidak, nanti tidak akan manjur. Itu akan awet muda forever. Yes, karena warnanya merah juga, agak merah-merahan. Gitu. Itu tidak akan bertambah satu hari pun umurnya. Percaya deh. Gitu. Akan tetap muda forever. Muda di Iya. umur itu. Mudah forever, tapi semakin berkurang waktunya. Iya. Oh, jadi begitu ya. Ini bukan hal baru ya buat Kak Ang ya. Iya, betul Bagus sekali. lah. Kalau aku senang loh dengar-dengar begini. Maksudnya kita sharing and glory gitu loh. Yes. Maksudnya gini, giran nanti Kak Ang bermasalah nggak usah ajak-ajak aku ya. Aku cuma nanya loh. Yes. Aku cuma yang kayak naik doang di sini loh. Tapi kalau sampai ada masalah, janganlah tolong ya. Jangan bawa-bawa nama aku. Nama aku. Jangan sebut-sebut aku. Jangan telepon-telepon aku. Ya? Saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri dengan saya itu bisa menghilang loh kalau asal kalian tahu. Oh. Wah, ini Menghilang. sudah next level loh. Iya, saya bisa menghilang dari kenyataan dan itu Oke. menghilang. Oke, ya. Menghilang dari kenyataan. Kemudian Iya. bisa menghilang dari tanggung jawab gitu. Iya, itulah Wah, saya. ilmunya tinggi banget loh, Kak Ang. Gak nyangka aku. Iya. Menghilang dari kenyataan, menghilang dari tanggung jawab gitu Iya, kan. betul. Apakah ada juga ilmu menghilangkan reputasi? Bagaimana? Menghilangkan reputasi sendiri, ada nggak Oh, Kak? ada. Ada, justru saya suka itu, saya senang. Jadi ada 3 ilmu menghilang yang dikuasai ya. Iya, karena saya lebih suka terkenal daripada yang seperti kakak bilang tadi. Jadi kalian catat ya teman-teman ya, Kang ini karena keseringan makan hal-hal yang di luar nurul gitu kan, itu dan minum hal-hal yang di luar nurul juga, itu dia jadi punya 3 ilmu menghilang ya, menghilang dari kenyataan, kemudian menghilang dari tanggung jawab, dan yang terakhir adalah menghilangkan reputasi sendiri. Iya. Gitu. Bahkan kredibilitas saya ini sekarang sudah tidak bisa terpercaya lagi. Itu yang saya suka. Saya sangat-sangat suka. Itu. Iya. Iya. Oke. Karena saya bisa ganti loh wajah saya ini. Wajah saya ini ada 1000 wajah loh. Oh ya, tapi wajah yang ini pas loh. Ini kayak yang koko kurang kerjaan gitu kan. Itu. Ini punya ilmu kanuragan, apa namanya, kanuragan ya. Betul Ilmu sekali. sebuah wajah. Saya belajar itu dari saya masih muda loh. Dari saya masih pada saat saya masih ciwi-ciwi. Ya. Saya belajar Iya, dulu. iya. Jadi saya ini waktu itu antara mau belajar mau jadi mbah dukun atau mau jadi yang sekarang saat ini yang saya pegang gitu loh ya kan, kredibilitas saya ini. Jadi saya bingung, tapi saya jalanilah dua-dua. Bisa jadi mbah dukun, bisa juga jadi yang ini gitu loh. Jadi kalau ada cewek-cewek Tuh. cewek-cewek yang mau datang ke rumah, mau minta tiup air, boleh. Ada persyaratannya, jangan lupa ada envelope-nya.
Itu dia. Berarti selain muka seribu, apakah kami juga mendengarkan rumor Kang mempunyai ilmu rambut juga? Ada. Tapi ngomong-ngomong, Kakak Samvera ini lagi Karena konon bertapa di dia dalam. terpecah jadi Iya, Kak Samvera lagi bertapa dalam goa ya. Agak sedikit telepati kita ini agak sedikit menghilang, Kak. betul. Iya, telepati hati ke hati ini kita ini agak sedikit, Kak. Agak sedikit goncang. Kayaknya kita ini diserang oleh orang yang kita ceritakan ini, Kak. Dia menyerang kita, Kak, memakai ilmu halilintarnya, Kak. Kita adalah para pemilik. Udah. Nah, ini hilang nih, Kak. Kayaknya kita udah dapat serangan tahu. ini, Kak. Suaranya apa? Black. Iya. Ini udah bagus Yaudah. kembali lagi. Oh, sinyal kita lagi diacak loh. Iya, lagi itulah jagonya, Kak. Saya bisa mengacak sinyal ya. Hebat ya. Aku dengar juga Kang bisa menutup akun YouTube ya. Bisa. Loh, tapi saya lucu ya. Kayak yang akun YouTube yang Kang tuduhkan punyanya Kak Queen Leo ini kan. Katanya Kak Queen Leo ini udah takut sehingga menutup akun YouTube-nya. Kan pertama kan Kang bilang begitu. Kang itu kata Kak Queen Leo itu udah takut dia, udah tutup akun YouTube-nya, dia tutup langsung gitu. Iya, saya takut-takutin aja saya mainkan trik saya. Karena saya itu memang selalu sering bermain trik. Ya, ancaman-ancaman saya permainkan. Gitu. Nah, tapi kenapa sekarang Kang bilang bahwa Kang lah yang menghilangkan akun itu? Nah, agar saya itu bisa dipercaya oleh orang dan bisa ditakuti orang. Gitu loh. Sumpah lah, tolil banget orang yang bisa percaya sama Kang. Gue udah speechless guys. Saya kenapa ketawa? Karena saya rasa lucu sendiri kepada diri saya ini. Kadang saya lucu, saya berkaca. Lucu saya sama diri saya ini loh. Itu. Gak tenang, bukan jaringan kakak-kakak sekalian. Jaringanku sedang diacak oleh tim Fiber Iya. Internasional. Jadi kalau kita akun-akun kita menghilang itu, jangan pernah kita bilang kita apa ya. Itu belum tentu juga dari dia. Itulah yang aku sampaikan ya. Mungkin belum tentu dari aku Kak Samvera. Karena kadang ilmuku ini meleset. Iya, buat teman-teman nih, aku cuma mau ngasih tahu ya, teman-teman yang punya akun YouTube yang sekarang lagi meramal, janganlah kalian mau ditakut-takutin seperti itu sama Kak Aang ini, gitu. Nggak sampai segitu ilmunya. Dia ilmunya adalah ilmu halu, ilmu ngaku-ngaku, Iya. kayak begitu. Karena saya ini kadang meleset. Kadang kakak tahu nggak saya kalau jalan agak sedikit membungkuk, lambat jalannya. Kalau ada orang lain saya paksa jalan cepat, tapi habis itu kaki saya gemeter, Kak. Oh, mungkin karena asam urat mungkin. Iya, itu dia. Faktor usia. Ya? Gitu. Ini tunggu Kak Vila aja, nunggu Kak Vila aja. Kak Samvera, Kak Gemi udah pulang belum dari lantai 23? Untuk sementara masih di sana ya guys ya. Gitu. Masih ada urusan di lantai 23 ya, Kak Geminya ya. Nanti mungkin bisa pulang lah hari ini ya Kak Gemi gitu. Sedang bertapa Kak Gemi. Mencari ilmu. Begitu.
Polela ganteng berarti betah dong. Iya. Iya, karena kadang kalau saya itu sama polela-polela itu saya kadang juga sedikit mencolek-colek gitu loh. Saya kadang gatel sedikit. Serasa saya itu karena saya memang masih muda kan. Saya permainkanlah biji mata saya ini. Hmm. Tatap mata saya gitu. Apakah mungkin berarti pada saat Kak Aang ini suka menuduhkan orang lain itu yang gatal, kemudian atau orang lain itu penggoda dan pelakor, karena sebenarnya Kak Aang seperti itu? Iya, jadi kayak kalau ada brondong-brondong itu tinggal tatap mata saya aja. Dan saya mainkan cuan-cuan saya dari mana saja itu berasal. Oh, begitu. Demi awet muda ya. Iya. Tapi mungkin saran saya sebaiknya tukar ilmu deh ya. Tukar guling. Ya, saya Ilmunya bisa nggak merubah mempan duit, loh. merubah daun menjadi duit. Daun menjadi duit. Iya. Wah, ini udah penipuan ini kalau daun menjadi duit. Bentar, ini serius atau limarius kan? Ya, itu saya serius. Bisa saya rubah jadi duit daun itu. Oh begitu. Jadi berarti Mm-mm. ada kemungkinan pengikut-pengikut Kaang yang lama itu yang sudah dengan inkonsistensi perkataan dan perbuatan yang Kaang itu masih tetap ikut karena mungkin lagi ngarep-ngarep untuk daun yang distorkan bisa berubah jadi duit gitu. Iya, betul sekali. Exactly. Exactly. Tapi Kak Samvera, Iya. ngomong-ngomong perut saya ini blunder sedikit ya Kak, agak ada sedikit mau setor dulu ya Kak habis makan kayaknya. Makanya badan saya ini nggak naik Kak. Baru juga sedikit makan, langsung Kak Oh, nabung iya. lagi. Oh, itu adalah sebenarnya udah karma-karma yang Kaang dapatkan ya. Silakan segera ke sana sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya tunggu sebentar ya, tidak lama ya. Tinggal jeblos aja langsung saya bangun lagi. Ya. Oke, tunggu sebentar ya. Jangan nanti saya teberong di celenong, Kak. Iya, tunggu ya. Sebentar. Aduh. Ditunggu loh. Jangan dibawa, nggak dibawa HP-nya. Kita silent for a minute ya. Aku masih harus oret-oret dulu pertanyaan apa lagi yang mau aku tanyakan kepada nenek sihir ini. Ada berita baru apa guys? Iya, aku sendirian dari tadi siang loh, aku selalu sendirian. Kebayang nggak kalian waktu tadi siang aku ngobrol tuh tanya teman-teman yang di bawah tuh sampai ke apa membawa sandal untuk gangster-gangster kecil. Akun YouTube jadi gimana Kak Fer? Mana kau tanya pula sama aku? Aku buka YouTube itu untuk nonton, kemudian aku ambil, aku sadur, aku jadikan VT namanya Clippers. Kalau kalian mendengar lagi, ini ya aku cuma mau bilang begini ya. Aku pastikan kalian yang bertanya-tanya dengan nada seperti ini, kalian adalah pengikutnya si Tubang Aang, ya. Kalian pengikutnya Tubang Aang. Karena orang-orang yang benar-benar tahu apapun yang dia ngomongin udah nggak dipercaya lagi. Kok bisa gitu orang yang tukang menebar hoax bisa-bisanya kalian pertanyakan, kalian percaya. Kemudian ditanyakan di sini. Emang malam gini bang masih buka kok Ang bisa nyetor? Sayang, nyetor teong. No mention ini ya. Selamat datang Bang Jertum. Jangan lagi di jalan masuk Halo. dulu karena rumah orang kayak. Udah sampai rumah.
Ini loh Bang, apa namanya? Wah seger langsung mata kita ada Bang Jartum. Jadi Oh, Bang, seger loh dari kemarin aku. Seneng. exactly. Tadi Mabel ada bilang, oh itu udah pernah kan dibilang sama mereka. Iya, Tukang katanya. kerupuk ini gue curiganya akun dari sana yang suka menggiring. Kak kamu tanya balik lagi sama mereka, aku pun jadi bertanya, aku titip pertanyaan boleh nggak tukang kerupuk tanya sama mereka, buktinya mana? Gitu. Mm-mm. Mana mah ku, aing mah dicocol cenanya, barariut cenah. Kemarin aja so-soan kan, so hebat, ngadiin orang. Buktinya mana? Bukan, Kak aku ini masyarakat YouTube. Aku curiga kau yang punya akun YouTube itu. Tolong, ini ada orangnya di sini. Hello, serang dia. Lihat cenanya. Ini Makan. gara relok mah. Ini apa namanya? Nini sekarang mah gara relok. Ih, ini gitu pisan. Oh, Bang Jar tuh beneran beli kebab loh, Beb. Iya, beli aku. Man. Aku tungguin nih. Makan. Aku mau nungguin orang. Kenapa? Nungguin apa lagi? Spill chat katanya kan, mau spill chat, mau spill foto. Terus apa? Orang yang kemarin itu kan mau kasih nama asliku, sebutin dong. Sok atuh disebutkan ku apa namanya Ayo. ku aingnya nama aslinya Bang Jertum gitu adalah Tom Katanya and aku Jerry. dibayar ke April, dibayar Mambel, buktikan dong. Yang katanya aku punya gadun, punya apa yang cinta segitiga lah, apalah Ih, itu kan. kata kautik mah sok atuh nyareskan Sunda mah kaperanya gitu si teteh artinya Ngakak loh aku. si Gana mah orang mau nyareskan Sunda cenah nanti ketahuan lagi ada darah Sunda tuh kumaha tuh. Mm-mm. Terus katanya apa lagi? Terlalu banyak perkataan aku pun lupa. Banyak kata-katanya loh, tapi kosong semua. Gimana? Tolong dong hadirkan lagi orang gila itu tadi. Oh yang mantan itu. Yang katanya mantanku. Apa macam. Iya loh, Bang Jertum tuh selalu yang numero uno. Kita mah cuma sakedik-sakedik dibahasnya mah Bang Jertum mah apa ya dari Iya, pagi sampai kepada petang dan menyambut subuh loh guys. katanya Bang Jatum itu adiknya. Kata anaknya Bang Jertum itu Adiknya adiknya. mana? Kata Bang anaknya. Jertum mah ini ya gitu menyerang hoax dan hoax gitu Bang. Gak ngerti aku, Rek. Kata apa? Membalas hoax dengan hoax. Aku akan membalas hoax dan hoax. Bahas hoax dan hoax gitu. Ada akun namanya Begadang Mulu masuk loh guys. Biasanya yang Begadang Mulu ini ya anggota sana. Coba dong antek-anteknya buktikan. Diposting gitu pakai akun bodong aja udah. Kalau nggak berani post pakai akun bodong aja kayak kemarin. Chatnya, terus ada katanya si nenek si jenggot pirang tua Bangka itu kan katanya punya chat aku sama dia marah-marah aku ngambek lah aku kan nggak dibalas katanya chat aku nggak dibalas chatnya dia aku ngambek terus aku marahnya itu diblokir sama dia katanya gitu. Oh gitu. Iya. Oh Iya dong seperti sampai blok. itu.
Ada foto berdua loh, Bang Jertum. Itu bukan AI kan? Bukan AI. Masa? Coba dong, ada nggak foto aku yang telan? Itu yang lagi. Tuh, coba. Yang telanjang gitu kan? Exactly, Kak View. Mereka itulah juara mengarang bebas internasional. Nanti suruh orang itu hadirkan lagi orang itu gitu. Iya. Betul loh. Soalnya tuh terlalu banyak, meni banyak banget katanya liar, orang mah liar. Di pada sini mah tiis pisan ya, kumaha. Ini enak kalau bahas gini sambil ngopi. Dikiranya aku kemarin itu nggak aktif. Apa-apa Iya. soalnya aku sibuk kerja. Emang kayak mereka nggak ada kerjaan. Lihat tiap hari, siang malam gadang. Tapi aku juga tadi loh gara-gara dengar berita akhirnya harusnya aku turun. Maksudnya kan kita poskonya kan di hotel gitu kan. Harusnya aku turun ke lapangan. Aku nggak ikut Bang Jertum. Karena udah nanggung kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Anak-anak aja yang turun. Gak sabar. Awas loh kalau ketawa sendiri takut gila loh. Aku nggak sabar nunggu momen gongnya ini loh. Tukang kerupuk, gue mah curiga atau nggak terserah gue. Dari tadi lu ngebahas gue mulu, nggak ada lu pembahasan yang lain. Terus kan Bang Jartum? Terus kan Bang Jet, tadi lantem ya. Terus kan Bang Jet gitu aja kan. Apa? Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Terus kenapa kalau lu follower jadi lu boleh gitu interogasi terus gue nggak boleh balas gitu? Siapa takut? Gak ada yang takut. Kamu hadirkan lagi orang itu. Suruh orang itu melantam lagi. Ya kalau lu bukan dari sebelah nggak usah itu, kalau baper cabut. Kalau nggak benar ya santai kayak di pantai. Kalaupun Aduh, gue layanin yang lagi pengikut 10 mengikuti 6. Capek deh. Kang. Pokoknya tatonya sama ya, Kang Bang. lagi nyetor lupa. Itu terus Bang Jartum. Katanya tatonya sama ya katanya. Spill dong gitu. Oh ya, emang ada ya? Tanya Foto kenapa tato? jadi sama gitu. Oh begitu ya. Gitu. Kenapa? Filosofinya apa? Apa segala macam. Oh gitu, ada filosofinya juga. Gitu. Tapi kalau misalnya tapi tadi udah aku lihat sempet naik loh orang itu loh Bang Jartum. Dapat ngomong nggak orang itu? Sempet ngomong loh orang itu tadi. Apa katanya? Nggak sempet ngomong. Dia naik tuh sudah pembahasan kemana-mana, akhirnya dia turun. Ya dia naik terus diem aja. Karena pembahasannya maksudnya kayak mungkin momennya nggak tepat kali ya. Aku pun menunggu loh momen itu pada saat orang itu naik. Iya, aku lagi nungguin juga. Ada apa lagi nih gitu kan cerita. Iya kan? Ayo dong, jenglot pirang tua Bangka, naikin dong orang itu. Kamu jangan mau kalah sama aku aja masih lantam loh. Masa kau nggak bisa ngunci mulutku? Kunci lah. Kalia yang di Australia. Kalia yang di Australia. Kalia. Iya. Gak tahu aku. Iya. Tuh Kalia juga Oh punya. iya, benar kalian. Iya, masih inget kan Kalia. Kalia ini yang kayaknya dibahas juga sama dia. Ya nggak Kalia? Oh, Kalia ini yang dibahas juga sama dia loh Kalia. Sempet. Tuh. aku tuh bingung ya mau ngutang ke bank tuh macam mana. Gak bisa. Ada dibahas katanya
kalian di sana nyetir apa ya gitu. Kalian pekerjaannya ini kata dia, tapi dia gini padahal pekerjaannya cuma ini kayak gitu. Nggak ngerti makanya gue bingung, dia bahas Lia yang mana ya? Kata dia Lia yang di Australia, yang di Sydney kalau nggak salah kak. Iya betul kali ya dia bahas itu. Ya. Aku mau ngomong nggak enak kak, gitu. Tapi aku inget banget kalian pernah bahas soalnya di roomnya Umi barengan gitu. Kalau kalian juga di Australia. Aku tuh gatal pengen ngomong sebenarnya. Tapi yang jelas ya kali ya, aku tuh pengen pinjam ke bank, tapi aku nggak bisa. Kak, gimana kak? Jadi nggak bisa itu. Apa? Iya, padahal setahu aku loh, aku mendengarkan, aku penerawangan ya, karena aku kan kayak yang kadang-kadang dukun, kadang-kadang gila ya guys ya, gitu. Aku kadang-kadang dukun, kadang-kadang gila. Aku mendengarkan kalau ada kemungkinan dia ngechat itu seperti kayak sedikit-sedikit berbau duta gitu. Bener nggak kali ya? Yes, exactly. Ih, Bang Jartum nih, tuh kan. Udah cocok aku jadi dukun berarti kan? Tapi ada kemungkinan kalian nggak merespon kan, sehingga akhirnya dikumenangkan namanya. Gitu. Yes. Kadang-kadang dukun, kadang-kadang pikun gitu kan, bener loh Kak Z, exactly banget loh. Exactly. Padahal dia I'm belum tentu bisa. back. Oh sudah back loh, udah selesai, udah kantor guys. Yes, kali ya, exactly. Tapi dia ngomongnya cuma satu kali sih. Dia ngomong kalian cuma satu kali. Karena apa? Karena mungkin kalian kan bukan tipe yang kayak banci-banci tampil kayak kita gini yang di atas kan. Gitu. Jadi orang juga yang mana ya orang nggak notice. Kecuali kayak kita memang perhatiin gitu kan. Kalian ngobrol sama siapa sering kan. Kayak aku di room Umi, kalian juga masuk ketik pas di sini juga. Jadi kita tahu. Kalau yang lain kan mereka yang kayak diri mereka sendiri aja mereka nggak paham, gimana mereka bisa paham orang lain? Begitu. Aku sudah dong nengok lantai 23. Bagus pemandangannya. Oh gitu. Udah ke lantai 23. Mhm. Ada ngeliatin apa namanya? Tas-tas model krokodil gitu ada nggak di situ? Yang kulitnya terbuat dari keriput kulit menua. Ada nggak di situ lihat? Mbak, Ada. apa ya? Di situ aku mau nelpon orang-orang gitu, orang-orang dalam lah gitu. Hmm. Tapi nggak bisa. Jadi waktu Bang Jartum di sana, Bang Jartum tuh berusaha nelpon ke sana kemari gitu. Nelpon orang-orang dalam gitu. Oh, aja bisa nih bantu aku gimana cara turunnya gitu kan dari lantai 23 Oh, gitu. aku saranin ya Bang, lain kali kalau nelpon orang dalam nggak bisa, coba orang luar. Iya kan, harus ada alternatif loh. Gak bisa kak, aku mau telepon lah, live lah aku kan itu, nah, sehingga aku nggak bisa mampu lagi berkata-kata, lemas suaraku kak di situ di live itu. Akhirnya aku rungkat lah dengan alasan lagi direkam live ini. Begitu. Iya, Iya. kalian nanti ini aja, kalian nanti live tunjukin. Karena aku pernah lihat ada yang live di Amerika juga. Bang siapa sih? Gue inget waktu itu live. Dia sambil nyetir juga dan gajinya, oh aku juga mau loh. Wow. Ya, exactly. Gajinya gede tuh kali ya, benar. Tapi menurut aku loh, dia sudah berharap banyak sama kalian tapi tidak ada tanggapan. Mungkin loh ya. Jadi Bang Jartum, kenapa kok di sini kulitnya kenceng ya? Bang Jartum terlihat kenceng ya. Aku biasa mandinya pakai bunga pinjol dan airnya tuh air amer. Itu bagus Air tuh. Amir. Oh, oke ini. Sebentar kata Kalia. Nih kata Kalia ya, kata Kalia Lia. Sorry Vera, saya bukan sama seperti cewek yang di Sydney itu. Exactly. Exactly. Kerjaan pun nggak jelas. Tiap hari aku lihat tiduran. Nanti kalau dituduh sama orang nggak terima ya kan?
Oke, silakan Bang Jertum ya Ayo dong berikutnya. cari tahu aku lagi. Mm-mm. Cari Kalia, tahu aku Kalia, lagi. Kalia bisa carikan informasi tentang dia, Kak. Bisa nggak Kan Kak? dunia kecil ya, Kak. Mm-mm. Jadi maksud aku gini loh. Kata Kalia dia harus hati-hati. Exactly, betul. Itu kalau dia sembarangan seperti itu dan ada pelaporan, bisa nggak dicabut misalnya permanen residennya dia? Bisa nggak Kalia? Nanti dari perkumpulan Indo pasti bisa. Yes, thank you Kalia, love you banyak-banyak. I'm proud of you. Iya. Karena aku lihat dia sudah miring kiri, miring kanan, melantamnya udah makin nggak jelas. Nggak tahu apa-apa tapi sok melantam gitu kan. Kayak apa, sorry, LC baru pernah lihat luar negeri guys. Apa namanya ya? Culture shock. Culture shock, nek ketemu lagi nenek manipulatif kan pas, klop, cocok, bungkus. Bang Jertum, aku mau tanyakan ya. Kan di sini kan abang terlihat wajahnya tuh kencang, bagus ya. Kenapa yang kemarin itu pada saat di lantai 23 yang sedang menelpon, kok tiba-tiba kayak, maaf ya, kayak kulit-kulit ini, apa, balls gitu. Keriputnya tuh benar-benar kelihatan banget loh Bang Jertum. Waktu itu aku lupa bawa filter, ketinggalan di rumah. Iya. Terus lupa juga minum amer gitu sama ini, sama mandi kembang pun belum lupa itu waktu itu aku. Makanya buru-buru kan. Aku pikir ada apa ini gitu kan. Oh, buru-buru mungkin karena banyak kali kalian dipanggil ke Polda. Kemarin ada Kak Gemi, sekarang ada Bang Jertum. Iya. Makanya buru-buru aku ada apa nih gitu kan. Ini loh ya, maksudnya yang kita bicarakan ini kan Polda Metro Angkasa kan? Polda Metro Angkasa kan? Iya, Polda Metro Angkasa. Benar. Polda Metro Angkasa. Oke. Itu. Jadi berarti kemarin Bang Jertum panik ya? Panik aku di lantai 23 itu, cemana nih turunnya nih? Ku telepon lo orang dalam ya kan ya. Nggak ada lo yang mau nolongin. Gitu. Tunggu-tunggulah sih kan minyak angin ini. Nggak ada juga gitu. Malah turun dia waktu itu aku buka rumah. Gitu. Berarti waktu itu apakah barengan dengan Kak Gemi atau kayak beda tempat, beda waktu? Beda waktu dan tempatnya itu memang sama mungkin di lantai 23 gitu. Tapi beda. Gitu. Hanya beda ini ya, beda penyidik ya, gitu kan? Iya, beda penyidik. Tapi gaduh gelisahnya sama. Kemarin juga Kak Gemi mengatakan dia gelisah loh. Iya, aku gelisah juga itu waktu itu. Wah, ada apa ini gitu kan. Ya makanya aku panik kan. Bagaimana nih aku caranya ini kan. Aku telepon orang dalam. Nggak ada yang mau nolongin. Gimana? Gak ada yang mau nolongin. Mungkin karena Bang Jertum sering bohong, mungkin kata-kata kadang A, kadang B, kadang C gitu. Atau ngaku-ngaku mungkin. Bisa jadi ya. Atau mungkin aku terlalu banyak mandi amel. Bisa jadi itu. Mang, ngeri kali, yang satu mandi amer, yang satu mandi air garam. Ini sebenarnya room apa namanya, room pembahasan untuk edukasional atau room untuk edukasi perdukunan. Nggak ada edukasinya. Iya guys, itu kemarin Kak Gemi dan Bang Jertum dipanggil ke Polda Metro Angkasa di Kota Dongeng ya. Gitu, Polda Metro Angkasa di Kota Dongeng, guys. Berarti sampai malam ya. Iya, sampai malam. Aku kira sebentar aja. Padahal sebelum itu kan aku ada live gitu kan. Siapa fans aku gitu kan. Aku pikir ini bakalan biasa aja, nyapa-nyapa biasa gitu. Ternyata, wah, panggil lah aku di situ.
Berjam-jam aku di situ kan. Inilah pala aku itu sampai mau aku pingin live gitu kan. Tapi lemas suara ini untuk bicara. Aku biarkanlah teman-temanku ini live. Kemarin itu. Bukan ditotok ya, aku live-nya, aku di Igoy. Live-nya itu. Oh gitu. Jadi pada saat itu abang live di Goy. Ya 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 ya. Itu suaraku. Oke, malam Biasa. Kak Queen. Oke. Tapi sampai dengan turun itu tidak ada yang datang menemani. Nggak ada. Jadi aku sendirian itu. Karena mungkin merasa menurut aku ya Bang Jartum sama Kak Ang ini kan kayak auranya mirip-mirip gitu ya. Auranya mirip-mirip, aura tipu daya, aura halunya sama gitu. Dapat banget lah gitu kan. Apa? Aku bingung sebagai reporter, apalagi yang mesti aku tanyain. Aku minum dulu guys, kurang minum aku. Aura mistis pun kuat, yes, exactly. Aura Iya, mistisnya kuat aku. ya, gitu. Apa Bang Jartum juga suka ngemil silet seperti Kak Aang? Oh bisa, biasa. Aku suka nyemil silet kalau lagi bete, kalau lagi marah ngemil silet lah aku. Kalau enggak, aku kalau ngambek diblokir orang, aku ngarik-ngarik sampah gitu. Biasa kayak gitu. Oh, gitu. Bentar ya Bang, aku bertanya mulu, capek aku. Bibirku kering. Dan rumah aku gini, saya kalau mau datang, rumahku tuh dekat pasar, masuk gang, gitu. Terus aja gitu di situ. Dekat pasar masuk, di situ bisa masuk mobil juga. Nah, halaman rumahku itu ada bisa parkir satu mobil. Nah, di situ ada kantor aku. Oh, jadi rumah itu sekalian kantor, atau Iya, kantor itu sekalian rumah? Ya, rumahku kecil. Nggak apa-apa lah kecil, yang penting home sweet home kan, gitu. Iya. Ya bersyukurlah dengan rumah kecil duluan, siapa tahu nanti kan diberikan rumah besar kan Bang Jartum. Tapi bisa kan mobil masuk, yakin? Bisa. Soalnya Mobil halaman masuk ya. cuma satu mobil aja di halaman itu. Iya iya ada tuh yang cewek Sydney itu yang suka duduk di samping Kak Gemi, Bang Jartum kalau mereka lagi live. Itu selalu ada yang belahan tetongnya kelihatan itu Oh, dia. itu. Hmm. Gitu. Mm-mm. Aku nggak ngerti ya kemarin itu ya ngomongin minuman apa yang aku minum. Belis aja nggak tahu Tuh. loh. Ada pertanyaan dari kakak Afrodite gitu, Aphrodite ya. Bang Jartum sambil minum Baileys nggak pas di Polda Angkasa? Sambil, iya sambil minum aku. Nggak, ini gue nanya serius ya. Like seriously. Minum Amel sih sebenarnya. Aku nggak tahu Belis itu apa. Oh my god. Aku nggak tahu Belis itu apa gitu. Baileys rasa tiramisu katanya enak loh Bang Jer gitu. Tapi aku memang gini ya, mungkin Aang kayaknya ya. Kalau nggak Aang Kak Gemi yang menyebutkan waktu itu, gitu aku lagi ini doh abis ini malam ini aku mau minum Baileys loh, kata dia begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya kita tanyakan kepada kontestan pertama Kak. Iya, mana? Ya, kita kembali lagi dengan Kak Ang. Jadi tadi Kak Ang sedang Kak Mambel, apa namanya, Kak Mambel menguji ada ilmu. kan? Hmm? Kak Mambel ada. Ada. Oh, Coba kalian tanyakan pada Mambel. aku mau bilang sama Kak Mambel sambil ngobrol, aku sambil ngeliatin baju. Sambil kita cerita. Ah, iya. Boleh. Tapi kayaknya lagi ditinggal HP-nya. Ya itulah Bubu. Itu dia. Iya, lagi ditinggal. Kayak enak kali makanan kalian ini ya. Ya aku lapar soalnya.
Atau bobok kan? Bobok tiduran. Ketiduran kali ya? Apa? Kak Kenapa Mambo. ya? Oh, atau mungkin lagi ini kali lagi ngurusin itu Oh iya, ada adik kecil. adik-adik kecil, ya kan? Pasti lagi ngurusin dulu adik-adik kecil. Iya betul. Kata Labu, aku waktu bilang belahan tetong, iya memang. Hah? Aku ngepas. Aku suka lucu loh, dia tuh suka menghina kayak aku dengar gitu kan, dia bilang, itu ada mataharinya nggak, ada sebagaimana, nggak ngaca gitu ya guys. Kalau dia mungkin, kemungkinan dia adalah salah satu yang mempunyai profesi tertua di bumi. Gitu. Tapi dia lagi nonton ini loh, si orang yang ini tuh nonton kita loh, pakai akun-akun itu loh, akun Jangan bayangan. aja nonton. Nonton Emang lah. nggak pikirin. Kalau kata dia akun bayangan. Nonton lah, jangan lupa di share. Iya, bagus, betul. Katanya orang kota tapi nggak tahu lebih Bukan. lagi. Bukan Yang mana. kalian ya. Iya, yang nonton semua dari mereka. Ayo domba sawitnya. Kepala aku pusing lah hari ini, aku wawancara banyak orang. Wawancara Kak Ang, wawancara Bang Jerry. Apalagi apa ya, kayak yang dari A tiba-tiba kita bisa ke Z gitu. Pola berpikirnya Bang Jertum dan Kak Ang ini kayak bukan out of the box lagi. Ini mah jauh banget dari box gitu. Jadi aku butuh apa ya, tarik napas, buang kan. Betul. Jadi mantannya Bang Jertum itu tadi naik kan, terus setelah dia naik, karena pembicaraan udah kemana-mana, dia turun lagi Bang. Berarti diabaikan gitu. Ya seperti pembiaran, seperti pengabaian. Harusnya jangan diabaikan orang itu naik. Gas terus dong. Harusnya itu kan. Kata Kalia, gaji supir bus itu gede. Benar. Itu yang di Amerika juga bilang loh Kalia. Jadi dia live, itu kalau nggak salah live lagi di roomnya Bang Willy. Ada yang dari Amerika gitu. Dia juga ambil pekerjaan supir bus itu. Katanya ya dia ngambil karena memang gajinya gede. Betul, ini mah bukan out of the box lagi, pemikiran-pemikiran manusia-manusia halu gitu, seperti apa namanya, kakek Aang dan kakek Jertum ini. Kita panggil saja kakek ya guys. Kakek Aang dan kakek Jertum ini tuh pemikirannya sangat halusinasi ya. Kayak ada kecenderungan, menurutku mereka punya kecenderungan skizofrenia. Itu ada. Jadi kita yang wawancara pun jadi liar, puter-puter, eta mah meni, aduh. Ini mah bener liar pisan, guys. Apa kata lalu bu ini? Bukan Enggak. lalu lah bubu. Oh lah bubu. Ini siapa kata Kafila? Sapose, Kafila nanya siapa Kafila? Gaji supir bus per weeks $1.500. Wow, besar itu. Tuh kan? Gede Besar. loh. Gede loh. Itu coba dikali. Berarti kalau 4 ini berapa tuh? 6.000. Tunggu ya. 6.000 loh. Oh iya. Bus apa dulu? Iya.
Australian dollar ya, dolar Australia berapa sih sekarang? Tinggal dikurskan aja. Dolar Australia berapa? Kak, Berapa sekarang? beda ya sama dolar ini Inggris ya? Beda ya? Beda. Iya, beda ya. Kursnya beda, sama dolar Singapura juga beda. Tunggu sebentar ya, ada tamu. Ya, Oh, 11.000. Berarti sekitar, oh ini ya, kata Kak Oci 11.000. Oh, 16 juta? 6.000 loh, 6.000 kali 11. Bukan 16 juta. 66. Berapa gaji? 6.000 USD untuk hitungan kerja 4 minggu. 6.000 kali 11.000. 66 juta. Ih, besar kali loh. Iya. Tuh kan benar tuh kata ya sekitar segitu more or less ya. Dari 60 sampai 65 60 sampai 70 juta segitulah kira-kira. Ih, besar kali. Emang besar tapi biaya hidup di sana juga lumayan. Iya. Ya kecuali kalau masak sendiri apa sendiri semua. Tapi bisa nabung lah. Mm-mm. Soalnya di sana itu enggak sih kayak di Bunda Kola itu kan pasti ada buang-buang barang yang masih bagus tapi dibuang gitu. Dan itu bisa diambil sama orang-orang tuh. Kayak Bunda Kola itu kayak di Jerman ya Bunda Kola itu ya. Enak jadi barang-barang itu bisa diambil. Ada juga kayak gitu kali ya. Wow. Enak kayak gitu. Bang, gaji train driver 2,500 per weeks loh, Bang. It's Wow. around $10,000 Australian dollar gitu. Mm-mm. Orang Asia pintar soal hidup tergantung goalnya. Iya benar. Kak Queen, pinjam dulu 100 Kak Queen. Aku baru lihat muka aku ini memang cantik loh ternyata. Gak salah pilihan Bang Aryo. Delicious. Cantik Esta Marvelosa. Yang kemarin itu. Cantikan Iya. ternyata. Coba sama Kak Queen dibilang boleh, kita pinjam dulu 100 boleh loh. Tapi aku yakin tipe Kak Queen ini kalau kita pinjam dan tengah waktu gak nyampe merepet ya pun ngeri kali. Ini daerah Kalimantan ini. Udah tahu kan Kak Queen orang Kalimantan? Iya tahu. Makanya putih kali loh. Aku ini ternyata. Iya, Juara lah pilihan Bang Aryo ini kan. betul. Jadi betul-betul perempuan yang berhasil ya di negeri orang. Kalia, Kak Queen, tuh apa Umi, apa siapa lagi yang di luar sekarang nih banyak kok teman-teman yang dibawain yang lagi di luar negeri sekarang. 100 apa? 100 jetong, Beb, 100 jetong. Aku bisa nggak minta Exactly. 100 jetong soalnya kok ikut juga aku 100 jetong. Soalnya ini aku lagi ada project gitu kan, lagi ada project yang akan aku menangkan itu sampai 2,5 M. Mak, ngeri. Bisa nggak sih halunya agak ditekan dikit, turun dikit, jangan 2,5 M boleh? 1,5 M aja deh. Ya, oke. Oke lah, gitu. Terus, maksudnya mau tukar untuk proyek 1,5 M itu, Bang Jer tuh mau gadein BPKB, gitu. Iya. JJ Selalu masih buka nggak Bang Jal? Cari kalau dapat tanyain, benar nggak? Itu aja tolong. Tahu aku temen nano ini. Cari sayang screenshot hubungi. Itu biasa di Google Map tuh bisa dihubungi kan? Kau cari itu. Kau cari. Cari tempatnya di mana hubungin screenshot. Males bahas yang kayak gitu. Mohon maaf, aku males bahas yang gitu. Kita lagi bahas proyek dulu nih. Jadi untuk proyek 2,5 M
gitu Ya. kan. Bang Jer tuh mau pinjem sekitar berapa? 100 Eh, juta. Soalnya aku ada 100 juta. proyek. Ya akan aku menangkan proyek ini gitu. Itu proyek di mana? Di negara entah berantah. Sudah dimenangkan atau akan dimenangkan? Akan dimenangkan. Bagaimana abang tahu akan dimenangkan? Kalau itu harus melalui, itu kan pasti kalau proyek itu kan harus dilelang dulu. Karena sudah insting aku itu. Aku punya insting yang kuat dan aku yakin bakal bisa menangkan. Guys, kalau semua orang kayak Bang Jertung kacau balu negara ini, Aku guys. juga pasti mendapatkan bisikan-bisikan gitu. Kamu akan menang, dan itu yakin aku. Ada bisikan-bisikan bakal menang. Jadi maksudnya uang 100 juta itu untuk uang pelicin gitu. Yes. Oh gitu. Karena aku lagi perlu kan untuk ini yang 1,5 M ini gitu. Nah, sekarang aku mau nanya Bang gitu. Mungkin agak sedikit ini kalau masalah proyek ya gitu kan. Nanti setelah kita oke lah bisikan itu ternyata benar gitu ya. Ternyata bisikan itu benar, Abang menang. Biasanya ya setahu aku kalau proyek itu DP-nya itu kita duluan loh. Gitu. Biasanya 3 term pembayaran, sepertiga di depan itu kita tanggung dulu. Minimal untuk kita selesaikan. Tapi umumnya kita siapkan dulu setengah dari ongkosnya itu. Setengah, kalau 1,5 M kita harus punya minimal uang di tangan itu 750 juta, Bang. Harus ada. Gitu. Iya, yang jelas saya masih kurang 100 gitu untuk proyek aku ini masih kurang 100. Memang masih ada kan uang aku yang Yang lagi yang masih di tangan klien, gitu. Iya, ditahan klien gitu. Masih di tangan klien aku proyek-proyek ini. Kepala aku pusing, guys. Rietnya. Nah, turunlah si Ang ini. Lagi turun. Jika kalian tidak meminjamkan saya akan caci mak kalian gitu. Kalian ini uang punya gak minjamin saya, tapi kalian keluar kan pasti. Yakin aku. Lagian ya Bang, aku kasih tahu ya. Kalau kita udah berani pinjem uang sama orang, kita harus siap tanggung resiko kalau orang itu berkuar-kuar, itu udah resiko. Yes, exactly. Supaya bisa jaminan tidak diberkuar-kuar, pinjem uang di bank, Bang. Bingung bukan Bang? Pinjem uang di bank. Supaya tidak ada yang berkuar. Bisa pinjam di bank gitu. Namaku udah jelek. Ya, makanya aku nggak bisa pinjam ke bank, susah gitu. Mana ini lagi project kan gitu. Oh, tebak aku. Jangan-jangan abang udah kena BI checking. Udah masuk list. Abang apa sering pinjol? Belum bayar. Kok kamu tahu? Aku cuma bertanya loh. Tahu banget. Kalau orang sering Makanya aku nggak pinjol, bisa pinjam ke bank. namanya tuh sudah ada di BI checking. Ya of course tidak bisa mengajukan Oh pinjaman. gitu. Apakah bisa misalkan aku menggunakan aset-asetku ini untuk pinjam ke bank gitu? Sebagai Ini ya, jaminan. kalau punya aset, mendingan jual aja. Kau usah pinjam. Kan bisa juga sebagai jaminan kan pinjam di bank. Jaminan keselamatan bisa Bang, itu sebagai jaminan keselamatan ya. Bentar. Coba kita tanya, Kaku ini ngerti loh, benar nggak Kaku? Kalau kita menang nih, kita asumsikan kita menang proyek, kita udah yakin banget kita akan menang, maksudnya menang tender 1,5 M. Bukannya kita harus pegang di tangan itu ya, ada yang bilang sepertiga, tapi aku lebih ke save-nya. Setengah dari harga apa namanya? Harga proyek tersebut, harga penawaran gitu loh. Bener nggak Kak Queen? Kak Queen sedikit ngerti juga yang kayak gini. Aset tinggal 1,1-nya 1 banding 1.
Iya, aset tinggal satu-satunya. Betul, tuh kan, bener kan? Aku mau konfirmasi dulu, nggak mau so tahu juga. Ya setahu aku segitu. Kalau aku ya, aku kalau menang tender gitu, ya minimal uang di tanganku itu ada setengah. Jadi aku juga langsung kerja, nggak usah nunggu lagi. Karena nanti kan setelah berjalan baru ada pencairan gitu loh. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga tergantung tempatnya atau negaranya. Aduh, bisa lah ini dia ngejawab. Nggak bisa nih aku ngelabuhin nih mau pinjam nih. Aku nggak bisa. Ya jadilah aku pinjam ini. Pintar orangnya, guys. Iya, Awal lah aku ini. iya benar gitu, benar loh, Kak Queen. Nah, sedangkan Bang Jartum cuma mau pinjam 100, Iya. 50 atau 50 jetong gitu kan? Karena kurang ini uangku kan gitu. Ih, tatonya keren loh, sampai couple-couplean loh. Gitu, keren loh Bang Jartum. Iya, aku juga mau. Terima kasih ya Nano-Nano. Aku Makasih ya Nano-Nano. juga, Kamu benar-benar juga beneran pengen. gitu. Nano, kamu pasti ekspektasi kamu Bang Jartum terkaget-kaget gitu kan? Kayak yang dia tuh mukanya langsung turun gitu kan, Nano-Nano? Salah orang. Salah tanya. Demi Allah gue ngakak. Ya benar kalau bubu proyek tuh ada uang muka 30%, kita udah siapin. Tapi biar lebih safe-nya 50%. Itu paling safe sih. Jadi aku nggak bisa ini pinjam duit nih ke bank gitu, walaupun namaku ini udah banyak dipinjol gitu. Ya setahu aku kalau itu ya kalau BI checkingnya yang nanti akan terhubungnya ke semua gitu. Termasuk kalau kita mau, yang aku tahu sih kalau kita mau misalnya nyicil KPR gitu kan, atau cicilan mobil itu ngaruh juga. Ya tapi mungkin kalau ada orang dalam ya who knows gitu kan. Hanya logika aja ya. Logika tuh kayak kalau ternyata punya aset yang banyak, kenapa itu tidak digadaikan dulu? Jadi nggak usah pinjol. Pinjol kan kita sama-sama tahu berapa sih yang cair. Tuh, Oke, paham. tuh, nih dengerin. Untuk operasional nggak cukup kalau proyek 1,5 M hanya 100 jatuh dana tak terduga. Benar, itu harus ada 50-70 dari proyek. Exactly. Nah kalau ini orang luar, mereka tuh betul-betul udah fix gitu, 50-75%. Kenapa? Supaya nggak usah panik, nggak usah rempong. Karena cepat atau lambat pasti ada pembayaran tersebut pasti ada. Gitu. Hanya kadang umumnya yang terjadi pembayaran itu melewati waktu tenggang guys, melewati waktu batas pembayaran. Itu yang sering terjadi. Spill dong orang itu lagi yang katanya pacarku itu. Jartum, kau yang nge-live dulu boleh? Ya udah nggak boleh lah. Kamu Iya. mau jualan? Di rumah lah udah lama loh. Puh, Maksudnya Mamel mau ke rumah. iya. Bisa? Ya Ya, udah, Kak bukain aja. kakak-kakak awak semua. Nah, ya udahlah. Heeh.